Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Utsman yang insya Allah dimuliakan Allah. Kita sebagai seorang manusia yang diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk lainnya, tentu hendaknya membingkai diri kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu indikasi ketakwaan seorang manusia adalah yang menyadari eksistensinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas sekali yang sering kita dengarkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilina illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat.
Al-ayat. Jadi seorang muttaqin itu yang menyadari dirinya seorang hamba karena menyadari betapa mulianya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terjerumus terjebak ke dalam kenistaan dalam kehidupan kita. Maka kemudian didasari, dituntun hidup kita dengan iman dan amal soleh. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ternyata eksistensi seorang manusia, hamba Allah yang paling mulia ini tercermin, tergambar di dalam peristiwa yang sangat dahsyat, mukjizat yang terbesar setelah Al-Quran, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Beberapa hari lagi kita akan memperingati itu, jamaah sekalian. Tentu tidak sekedar formalitas semata, apalagi hanya rutinitas belaka. Kita harus mengambil intisari Isra Mi'raj ini, jamaah sekalian. Terlepas dari historisnya, ternyata Isra Mi'raj ini adalah gambaran kehidupan umat manusia yang paripurna. Makanya Asra Yusri Isra'an. Dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdi. Sebuah ayat menurut para ahli tafsir Al-Quran ketika diawali dengan kalimat tasbih, ya mas sekalian, ini menggambarkan bahwa peristiwa itu sangat dahsyat, bahkan bisa jadi tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, makanya tidak bisa diukur dengan logika, benar-benar hanya berdasar dengan sunnatullah, qudrah dan iradah Allah. Tidak bisa kita logika, kita kalkulasi matematis bahwa antara Mekah dan Palestina ini dalam waktu tidak sampai 1 malam, padahal sampai ke Sidratul Muntaha. Tentu ruang angkasa tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Dalam hal ini jamaah sekalian, ternyata Allah memberikan sebuah kemahasekenarionya diterapkan di dalam kehidupan umat manusia. Jadi Isra itu dalam kata Asra Yusri, bukan Rasulullah berjalan, tapi diperjalankan. Menggambarkan bahwa hidup kita ini diperjalankan Allah, jamaah sekalian. Perjalanan hidup manusia digambarkan Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ini tempat yang suci. Selaras dengan sabda Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Awal mula kita hidup di dunia terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Masjid juga termasuk tempat ibadah. Berarti untuk mempertahankan fitrah kita, jamaah sekalian, maka Al-Zariyat 56 kemudian menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kemudian kita diperintahkan untuk beribadah. Beribadah itu adalah untuk kepentingan kita, menjaga fitrah kita, menjaga eksistensi kita sebagai makhluk yang paling mulia. Dengan nanti ending outputnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian rahimahullah. Sehingga disebut Masjidil Haram. Masjid tempat yang suci, masjid tempat untuk ibadah, dan Masjidil Aqsa menggambarkan ya selesainya umur kita. Ya, selesainya umur Aqsa, ya puncak selesainya segala sesuatu, ajal kita. Jadi hidup kita yang lahir dalam keadaan fitrah, mempertahankan fitrah untuk ibadah kepada Allah, pada akhirnya diharapkan nanti endingnya juga dalam keadaan suci, yakni husnul khotimah. Maka jamaah sekalian, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah tidak sendirian. Barangkali kita bandingkan dengan ketika Allah memanggil Nabiullah Musa alaihissalam, cukup beliau sendiri di Bukit Tur Sinai. Bahkan istrinya pun ditinggal di sebuah tempat untuk kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah SAW tidak sendirian. Apakah kira-kira tidak mungkin andaikan Allah dengan kudrah iradahnya kemudian memanggil secara personal kepada Rasulullah untuk menghadapnya? Disinilah jamaah sekalian bahwa ternyata komponen kesempurnaan umat manusia yang membawa predikat takwa sehingga akan senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala harus memiliki komponen pertama digambarkan dengan Muhammad. Ruhnya Isra Mi'raj karena ada Muhammad. Andaikan tidak ada Nabi Muhammad, barangkali tidak ada peristiwa tersebut. Menggambarkan bahwa roh kita, rohani kita adalah the real of kehidupan kita, jamaah sekalian. Dikatakan hidup ketika ada rohnya.
Namun yang patut kita sadari jamaah sekalian, roh yang kita bangun, mental spiritual yang secara optimal kita kembangkan secara totalitas ini jamaah sekalian, ternyata tidak bisa sendirian. Roh ini ternyata juga harus dibarengi dengan jasmani, maka digambarkan dengan berkendaraan buruk. Barangkali dipertanyakan, orang Rasulullah kok pakai kendaraan buruk? Bukankah Allah mampu andaikan secepat itu Allah memanggilnya? Nah, buruk inilah kendaraan ruh kita jamaah sekalian. Antara rohani jasmani ini tentu ada hak-haknya. Sehingga ada konsumen-konsumen, ada asupan-asupan rohani maupun jasmani kita. Yang kadang-kadang justru kebanyakan manusia lebih cenderung mengutamakan, mementingkan asupan-asupan jasmani daripada rohani. Padahal Allah menegaskan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Utamakan akhiratmu, jangan lupakan duniamu. Bukan sekedar sama, tapi justru kita utamakan akhirat kita jemaah sekalian. Kenapa? Kan akhirat itu wal akhiratu khairu wa abqa. Kan akhirat itu jauh lebih utama dan jauh lebih kekal daripada di dunia. Maka Isra Mi'raj ini gambarannya adalah perjalanan ketika Mekah dan Madinah ini tidak seberapa jauh dibanding dengan ketika ke Sidratul Muntaha melewati 7 lapis langitnya. Di sinilah menggambarkan bahwa ketika kita meninggal dunia di alam barzakh, kita melaporkan kehadiran Allah amalan-amalan kita selama di dunia yang nanti akan kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang nanti di akhirat akan khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Ketika panjenengan insya Allah orang-orang beriman akan masuk surga selama-lamanya, tapi na'udzubillah andaikan seorang manusia kemudian berbuat maksiat, murka, angkara kepada Tuhannya, bisa jadi na'udzubillah akan terjerumus ke dalam neraka. Ini jamaah sekalian rahimahullah. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kita diciptakan sebagai manusia makhluk yang sempurna ini ternyata dilengkapi nafsu dan akal. Tergantung bagaimana seorang manusia dipimpin dengan wahyu Al-Quran yang ada, contoh dari Rasul kita yang mulia, kemudian menjadi orang yang senantiasa membimbing dirinya dengan nafsul mutmainnah. Inilah jamaah sekalian rahimahullah. Maka jasmani rohani kita hendaknya kita bina. Dalam konteks lagu kebangsaan kita justru sangat tepat sekali. Bangunlah jiwanya. Kita kedepankan membangun jiwa kita, mental spiritual kita, etis kita terhadap sesama kita. Ini jamaah sekalian. Maka di surah At-Tahrim ayat 66 itu, ayat 6 itu ditegaskan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Pertama, dan jaga diri kita, keluarga kita, agar tidak sampai terjerumus ke dalam siksa api neraka. Ini jamaah sekalian rahimahullah. Nah, ternyata digambarkan juga didampingi Rasulullah ketika Isra Mi'raj dengan malaikat Jibril dan Mikail. Jibril yang seperti kita tahu adalah membawa wahyu, artinya dalam hidup ini tidak sekedar asupan rohani jasmani saja, perlu juga namanya ilmu dan wawasan di dalam kehidupan kita. Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Kehidupan dunia akhirat kita ini kita jangkau dengan ilmu. Dan inilah kesempurnaan manusia, diberi akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengemban kehidupan kita dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ayat pertama alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kenapa? Karena yang bisa diajak komunikasi dengan Allah adalah orang yang bertakwa. Seperti panjenengan semua. Inilah jamaah sekalian. Namun juga tidak cukup itu. Ada pelengkap dalam kehidupan kita karena kita adalah orang hidup di dunia. Maka ada malaikat Mikail, pembawa rizki. Artinya hidup ini juga butuh materi, rizki yang halal, bukan menghalalkan segala cara. Agar rizki yang kita gunakan ini dari Allah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita gunakan beribadah kepada Allah. Agar kita senantiasa dengan rizki ini, Allah mengantarkan kita, kehidupan kita ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah tempat terakhir Quran jenengan Nabi di hari kiamat, mendapat rahmat Allah di surga Allah yang kekal selama-lamanya. Sehingga Rasulullah ketika Sidratul Muntaha mendapat sebuah bekal utama, yaitu perintah sholat. Sholat adalah imaduddin, tiang agama. Kenapa? Karena seluruh rangkaian ibadah ini terangkum dalam ibadah sholat. Dan nanti pertama awal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamati as-shalah. Pertama dan utama nanti dari kiamat dihisab adalah
sholat. Inilah jamaah sekalian. Kenapa harus sholat? Karena sholat adalah satu-satunya kita menyadari diri kita bahwa kita ini manusia, diciptakan Allah bukan sekedar makhluk ritual, tapi juga makhluk sosial. Dalam sholat diawali takbiratul ihram, ditutup dengan salam, menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak sekedar kalau jenengan solehkan secara ritual, tapi juga solehkan diri kita secara sosial. Ingat kanan kiri kita, depan kita, belakang kita. Siapa tahu ada orang-orang yang membutuhkan uluran-uluran tengah-tengah indah panjenengan semua. Inilah jamaah sekalian, sehingga perbuatan kita, perkataan kita hendaknya menunjukkan rahmatan lil alamin di tengah-tengah kehidupan kita. Apalagi sholat itu yang paling utama adalah dilaksanakan secara berjamaah. La islama illa bijamaatin. Islam itu tidak sempurna tanpa adanya jamaah. Artinya apa? Pesan indah agar kula jenengan hidup ini membawa ukhuwah. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kata Rasulullah. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Menyadari bahwa hidup kita ini bukan untuk milik kita sendiri. Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini tidak hanya satu suku saja. Tidak hanya satu kota, satu wilayah saja. Dan ini harus kita sadari ya mas sekalian, bahwa Allah ini ternyata menciptakan manusia yang berbeda-beda agar kita lita'arofu, saling mengenal lalu saling memahaminya. Kalau sudah demikian ya mas sekalian, maka akan tercipta sebuah kebahagiaan. Maka di surah Al-Mu'minun ditegaskan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia orang beriman bertakwa itu. Kenapa? Karena sholatnya khusyuk. Khusyuk yang bagaimana? Bukan sekedar ritual saja. Bukan sekedar berlama-lama di dalam pelaksanaannya. Tapi juga harus esensi dan hakikat sholat itu sendiri yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita dari sholat itu bisa mencegah dari keji dan mungkar. Kemudian kita juga dengan sholat itu menyadari bahwa kita nggak bisa hidup sendiri. Ya, kita ada namanya kepekaan sosial, juga kultural. Memahami kearifan-kearifan lokal. Masalah keimanan ada di dalam diri kita. Maka surah Al-Kafirun itu ditutup dengan Qul ya al-kafirun, ditutup lakum dinukum waliyadin. Jadi menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan di tengah-tengah kehidupan kita banyak orang yang tidak beriman, tapi tidak kemudian kita menghina mereka. Yang terakhir adalah agar kita senantiasa menyadari, ya udah kalau gitu bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Inilah konsep toleransi ya mas kalian. Dan betapa indahnya suasana seperti ini, sehingga di dalam sholat itu, masya Allah tidak peduli mau jenderal mau kopral datang pertama di tengah, di pertama, soft pertama yang paling utama. Begitu seterusnya, lurus soft kita, luruskan kita sama-sama, kaum mukminin sama-sama manusia. Ya, manusia adalah orang-orang yang senantiasa hidup tidak bisa sendirian adanya. Dan inilah hadirin sekalian yang kemudian kita dilambaikan kita dengan dua tangan kita, dua kaki kita yang nanti akan dipintai tentang jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan batin kita. Karena sholat adalah aqimis sholata li dzikri, zikir utama. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Berawal dari hati panjenengan yang tenang karena sholat panjenengan, kemudian membawa kebahagiaan, pada akhirnya adalah kita menjalin silaturahmi untuk memperkuat kebersamaan. Inilah jamaah sekalian, sehingga Rasulullah menegaskan ilhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi kalau jenengan kepingin disayang sama Allah, saling toleransi, saling menyayangilah kepada antar sesama makhluk Allah yang ada di bumi. Disinilah ending outputnya Rasulullah diutus Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan ada oleh-oleh ibadah salat yang merupakan kalimat indah jemaah sekalian. Ketika Rasulullah sampai di hadapan Allah, Allah kemudian mendapatkan persembahan dari Rasulullah, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatul lillah. Dijawab sama Allah, assalamu alayka ayyuhan Muhammad, selamat untukmu. Ternyata Muhammad tidak individualistis. Dijawab oleh beliau, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Ya Allah, ya Allah, keselamatan untuk kami semuanya, seluruh umatku dan seluruh hamba-hambamu yang soleh. Ini sikap yang tidak egois mas sekalian. Kenikmatan kita, suka-suka kita, kebahagiaan kita, jangan milik kita sendiri. Ada orang lain yang mungkin membutuhkan kita, sehingga semua perintah, beberapa ayat disampaikan setelah menegakkan sholat, wa aqimus sholat, kemudian wa atuz zakah. Implementasi dari sholat kita
sejauh mana kita sumbangsih terhadap saudara-saudara kita. Minimal dengan perkataan yang indah, insya Allah hidup kita akan barokah fi din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un